pemirsa NASA, tim NASA saat ini berada di PT MPM atau Maskapai Perkebunan Mulia atau Perkebunan Teh Cisere, tepatnya di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita mendapat kehormatan muka langsung dengan beliau-beliau pimpinan di PT Perkebunan tersebut. Beliau-beliau sudah mengaplikasikan NASA dan mengalami peningkatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menemui Bapak Yoyo, Bapak Tatang, dan juga Bapak Prianto. Selamat siang Bapak Yoyo. Selamat siang. Ya. Sebelumnya kami mohon Pak Yoyo memperkenalkan diri, dan juga di sini Pak Tatang maupun Pak Prianto mohon diperkenalkan. Terima kasih. Nama saya Yoyo Mas Rio sebagai administrator di Perkebunan Cisere. Jadi perkebunan ini namanya PT MPM Perkebunan Cisere, letaknya di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Ya. Jadi kami perkenalkan Pak Tatang sebagai manajer Aden Cisere, terus Pak Aprianto sebagai manajer Romaduhur. Jadi perkebunan ini luasnya 1020 hektar, terbagi 4 updeling. Di antaranya kami bikin demplot di sini di updeling Cisere. Ya. Ya. Bapak Yoyo kenal NASA ini dari siapa Pak Yoyo? Kenal NASA ini kebetulan dari Bapak Haryadi. Bapak Haryadi ya. Bapak Haryadi. Pak Yoyo dalam aplikasi NASA menggunakan produk apa saja Pak dari NASA Pak? Bisa ditunjukkan Pak? Jadi kami pakai produk Harmonic dari NASA, juga untuk ini pupuk organik cair multiguna POC NASA kami gunakan. Kami gunakan demplot ini di kebun, betul-betul di kebun yang jelek ini. Oh begitu Pak ya? Betul yang jelek. Jadi mengadakan demplot Pak pada tanggal 26 Mei 2004, yaitu di kebun 47 seluruh terdiri dari tanaman pokok, tanaman teh. Dan aplikasi yang kedua tanggal 4 Juni 2004 kami melaksanakan penyemprotan, dan penyemprotan dilaksanakan dulu pemetikan Pak. Dalam hal ini disemprot itu yang aplikasi pertama kami timbang hasilnya kan dalam satu patok itu 12 kg. Sebelumnya rata-ratanya berapa Pak? 10 Pak. Itu karena terus tanggal 14 Juni 2004 aplikasi yang ketiga kami melaksanakan penyemprotan. Namun sebelum penyemprotan kita adakan dulu pemetikan dengan 14 kg. Jadi dosis maupun cara penyemprotannya bagaimana Pak? Dosisnya untuk pakai NASA itu 30 cc Pak. 3 tutup berarti ya, Pak ya? 3 tutup betul. Kalau Harmonic itu 10 cc dalam setiap aplikasi. Setiap tangki Pak ya? Setiap tangki. Tangki Dengan, berapa liter Pak? Itu tangkinya kita pakai 10 liter Pak, supaya jadi tidak rancu pemakaiannya, kita pakai 10 liter. Iya. Nah, terus dari pertumbuhan vegetatifnya Pak ya, bisa diamati Pak dari kenampakan mungkin daunnya yang bisa lebih mudah dilihat. Pertama dari kenampakan daun itu daun mengkilat Pak. Kedua pertumbuhannya juga cukup besar Pak. Ini daun tua sebagai tadi katakan Bapak untuk membuat fotosintesa ya Pak ya. Iya. Daun tua ini dapur makanan barangkali ini cukup besar. Ini daunnya juga kelihatan mengkilap sekali, jauh daripada yang lain Pak. Yang tidak pakai NASA? Ini pakai NASA ini. Oh ini pakai NASA, pakai yang NASA. ini? Yang ini kita belum pakai NASA Pak. Bisa dibandingkan Pak? Bisa dibandingkan. Ini belum pakai NASA ini Pak. Nah ini kan ya itu betul Pak. Nah yang sebelah kanan ini belum pakai NASA Pak. Jadi mungkin kelihatan daunnya juga tidak begitu mengkilat. Jadi Pak. dalam total berapa hari nih Pak? Ini sudah 30 hari barangkali Pak. 1 bulan sudah ada Ya, kelihatan ini udah kelihatan bedanya ya Pak? bedanya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Perbandingan apa? Bisa dilihat oleh kasat mata. Barangkali ini cukup. Kalau yang pakai NASA cukup mengkilat, ini barangkali tidak mengkilat. Terus pertumbuhan daun tuanya juga ini cukup lebar. Ini kurang lebar. Kemudian dari Pemetikan bisa dirasakan itu kami sudah rasakan sendiri sebelum dipetik oleh pemetik. Kami petik dulu itu ranum Pak. Jadi mungkin lebih dipetiknya. Pertumbuhan tunas cukup banyak. Buat yang lainnya kami tidak perlakuan khusus Pak. Jadi sama saja karena kalau ada perlakuan khusus ini kan cuma satu patok. Jadi juga demplot kami ini melaksanakan sama-sama seperti yang lainnya. Karena kalau ada perbedaan mungkin itu tidak kurang fair barangkali Pak. Jadi kita perlakuan sama waktu penyemprotan hama penyakit ini juga ada Pak. Cuman ini perbedaan daripada produk ke hasil produk NASA dengan yang
tidak dilakukan dengan NASA cukup jauh Pak ininya apa. Intensitas serangan hama penyakitnya ada perbedaan nggak Pak? Kami amati Pak, begitulah untuk yang tradisi pertasa. Oh gitu ya Pak. Gitu ya. Sedikit. Pak Aprianto ini juga salah satu manajer ya Pak ya di perkebunan ini. Kebetulan Pak Aprianto belum menggunakan NASA ya Pak Belum. ya, tanaman yang Bapak Iya. kelola. Iya. Setelah melihat perkembangan walaupun hanya baru 1 bulan, itu kesan-kesan Pak Apri gimana Pak? Jadikan pada pemirsa Pak. Iya, kalau saya lihat secara visual Pak ya, karena memang teknik kan kita yang diambil yang utama adalah peko Pak, dari pengembangannya. Jadi yang saya amati itu terutama daripada peko, ini cukup apa namanya Pak? Cukup banyak Pak ini ya, pertumbuhannya cukup cepat kalau kita lihat Pak, pertumbuhannya kalau dari umur peti yang sama, ini lebih baik gitu Pak. Karena pertumbuhannya lebih baik, warnanya dari visual gitu Pak. Dan ya saya lihat karena kita tidak melihat penimbangan karena besar beratnya terjadi pada penambahan peko ini Pak. Oh gitu. Begitu ya. Dari segi biaya Pak ya, dari penambahan NASA sama hormon ini, dari penambahan biaya produksi dengan penambahan dari hasil panennya, segitu menguntungkan nggak Pak? Kalau sementara ini mungkin Pak masih menguntungkan Pak daripada peningkatan itu karena sudah ada biasanya kan kita hanya di bawah 10 kg per patok itu. Sekarang sudah mencapai 14 kg. Ini kalau dibandingkan dari awal ya Pak, sebelum dan setelah Pak ini ADP yang 14. Berarti ada selisih 4 kilo kan. Kalau 4 per 10 berarti 40% Pak. Kalau dari sebelum dari awal. Kalau peningkatan produksi 40%, mungkin kalau peningkatan biaya nggak 40%, gitu aja. Bisa ngambil kesimpulan yang sederhana lah. Mungkin Kira-kira penambahan kalau- biaya nggak 40%, tapi produksi jadi 40%. Oh begitu. Yoyo selaku administrator di perkebunan sini Pak, mungkin ada kesan pesan Pak Iwan pada petani teh di seluruh Indonesia atau pengusaha teh di seluruh Indonesia ini, terutama menghadapi Indonesia Pertanian Organik 2010 nanti Pak. Silakan Pak Yoyo. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami mengamati hasil produk NASA ini betul-betul merupakan suatu utamanya itu untuk keterpaduan bukan saja di perkebunan Cisere, tapi mungkin ini di dunia ini, di dunia. Jadi yang tadinya residunya tinggi yang berakibat pada makanan yang disebarkan di manusia itu akan terjadi suatu mekanisme atau metabolisme yang akan mengganggu kegiatan manusia juga. Jadi kami menghimbau kepada teman-teman ya dalam bergerak dalam perkebunan atau dalam hortikultura. Jadi produk NASA ini cocok sekali untuk keseimbangan daripada perkembangan produksi untuk kesehatan berbagai ini untuk juga untuk lingkungan hidup terutama untuk lingkungan hidup yang dampaknya luas sekali. Dampak positifnya ya. Ya, dampak positifnya luas sekali, bukan saja dari produksi tetapi untuk keselamatan dunia ini. Iya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Pak Aprianto. Terima kasih Pak Tatang. Baik, demikian pemirsa NASA, tim NASA melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Salam NASA.